Aduh, saya tidak mengerti, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Siap. Tadi ya suara dari 900 orang yang join di webinar pada malam hari ini. Keren banget ya teman-teman semua. Sebentar. Ada beberapa hal yang mau aku setting dulu. Oke. Jadi aku ingin mengucapkan selamat datang teman-teman semua di Mini Bootcamp Introduction to Excel, Mastering Excel to Improve Your Career Potential bersama dengan expert.id. Kayak gitu. Nah, sekedar informasi nih teman-teman semua, webinar malam hari ini akan dibersamai oleh saya, yaitu Farhan, yang akan menjadi moderator dan sudah didampingi oleh beberapa tim expert yang hadir di sini juga. Ada Kak Anissa, ada Kak Fatihah, ada Kak Anggi kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala apapun bisa langsung chat ke saya ataupun ke Mbak Fatihah, Mbak Nisa ataupun Mbak Anggi kayak gitu. Nah, teman-teman semua, biar lebih seru nih gitu ya. Jadi buat teman-teman yang bisa ganti background gitu ya, bisa on cam dan ganti background, bisa menggunakan background seperti yang saya gunakan ya, kayak gitu, biar lebih rame, biar lebih seru kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman semua, karena malam hari ini itu pendaftarnya sangat banyak kayak gitu ya. Ada 4.000 teman-teman yang mendaftar di mini bootcamp ini gitu ya. Jadi kayaknya nggak afdol gitu ya kalau misalnya kita nggak saling berkenalan gitu ya, nggak saling connect gitu ya teman-teman. Jadi mari kita berkenalan, mari kita berjejaring. Dan teman-teman semua ya, mohon menjaga ketertiban, jangan kemudian coret-coret di layar kayak gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman, di sini banyak banget nih teman-teman yang pengen belajar, dari teman-teman profesional, mahasiswa, akademisi ya gitu yang mau belajar. Jadi kita saling respect ya kayak gitu untuk menjaga ketertiban jalannya mini bootcamp pada malam hari ini. Gitu teman-teman? Sepakat ya? Nah, kemudian kita akan belajar apa sih malam hari ini gitu ya teman-teman. Jadi mastering Excel to improve your career potential. Jadi kurang lebih kita akan belajar kira-kira gimana sih karir sebagai data analis kayak gitu ya. Kemudian langkah menjadi data analis menggunakan Microsoft Excel. Emang bisa jadi data analis dengan Microsoft Excel kayak gitu ya. Kemudian fitur-fitur penting Excel kita akan cuplikkan gitu ya untuk mengolah data gitu. Kemudian yang terakhir kita akan ngulik juga gimana sih meningkatkan karir dengan menggunakan Excel. Jadi banyak nih teman-teman yang hadir malam hari ini kan yang akan belajar Excel gitu ya, terutama untuk data analisis kayak gitu. Nah, nanti kita akan belajar introduction-nya bareng pembicara kita yang super banget yaitu Kak Ariel. Begitu. Siap? Sudah 1.000 orang yang sudah join, mari kita connect gitu ya. Sederhana caranya teman-teman, mari kita tuliskan gitu ya nama underscore pertanyaan, underscore motivasi. Kenapa teman-teman ikut webinar atau mini bootcamp pada malam hari ini di kolom chat. Kayak gitu. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom chat. Kolom chat sudah terbuka. Kita akan kenalan ya teman-teman. Misalnya aku ya, Farhan, kerjaanku sekarang sebagai digital marketing. Kemudian kenapa ikut webinar? Karena ingin memperdalam Microsoft Excel nih, kayak gitu. Terima kasih Kak Hani, ini udah ada yang nulis ya. Kak Hani, salam kenal. Kak Hani mahasiswa, ingin menambahkan skill menggunakan Excel. Dan teman-teman, ini kan lagi dibaca juga ya, kayak gitu. Nanti Kak Ariel jadi tahu sebetulnya kita ikut webinar malam hari ini tuh kenapa, kayak gitu. Salam kenal ya Kak Hani. Kemudian ada Kak Mitchell Avandi, gitu ya, mahasiswa untuk menambah soft skill. Roy, mahasiswa ingin memperluas wawasan. Siap, salam kenal Kak Roy, Kak Mitchell. Kemudian ada Kak Febri, alasan ikut webinar untuk mengembangkan diri dalam Excel. Siap.
Kemudian ada Kak Sayid, nganggur mencari One Piece. Wah, ini Kak Sayid ya. Sekarang masih menganggur, job hunter, semoga segera menemukan pekerjaan yang diinginkan gitu ya, mencari One Piece. Amin. Kemudian ada Kak Kartika, mahasiswa, salam kenal, menambah soft skill aku. Oke, asik. Kemudian ada Kak Khariza, mahasiswi, belajar lebih jauh Microsoft Excel. Kak Pinkan, kuliah, Amba, ingin mengenal lebih tenang lebih tentang Microsoft Excel. Kemudian ada Kak Rani, pengangguran buat isi waktu luang. Jangan bilang pengangguran ya Kak, job hunter kayak gitu, job seeker gitu kan, lebih keren gitu, mantap gitu ya. Buat isi waktu luang ini gabut bermanfaat gitu ya. Oke, terus ada Kak Hasman Hiwari, tenaga data entry. Wah, ada teman-teman profesional juga ya tadi ya. Jadi ada teman-teman mahasiswa, juga ada rekan-rekan dari profesional. Kak Hasman ingin menambah wawasan dalam menggunakan Microsoft Excel. Siap. Ada Kak Musyafaul. Aku baca ya, nggak bisa kebaca semua, mohon maaf ya teman-teman. Ada yang fresh graduate. Ada Kak Gina, customer service representative kayak gitu ya, career switch. Wah, ini cocok banget ya, lagi booming nih career switch ya, kita mencari karir yang sesuai dengan yang kita penginkan. Kayak gitu. Ada Kak Erawan, HSE gitu ya. Ini juga rekan-rekan profesional ingin memperdalam dalam Excel. Kemudian ada Kak Nabila, Business Intelligence Officer. Wah, ini keren ya. Kemudian memperdalam Microsoft Excel untuk kebutuhan kerja. Siap. Kalau aku merangkum gitu ya teman-teman. Teman-teman di sini kurang lebih pengen menambah skill, menambah wawasan, menambah tentang Microsoft Excel. Ada yang pengen cari kerja juga sebagai portofolio kayak gitu ya. Kemudian ada yang ingin membantu pekerjaannya gitu ya, supaya lebih mudah gitu ya dengan Microsoft Excel. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah join gitu ya, buat nulis-nulis gitu ya di kolom chat. Semoga kita bisa berjejaring gitu ya di malam hari ini. Dan nggak tahu juga, siapa tahu ketemu jodoh gitu ya di mini bootcamp expert kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini aku izin membacakan agenda kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama itu ada expert program overview. Jadi cuplikan tentang expert, kemudian presentation session dari Kak Ariel, kemudian akan ada live demo session. Jadi Kak Ariel nanti juga akan menunjukkan sedikit cuplikan terkait bagaimana sih menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama bareng Kak Ariel. Siap. Nah, kita masuk ke agenda yang pertama teman-teman, yaitu pengenalan expert. Siapa sih penyelenggara mini bootcamp ini kayak gitu ya teman-teman. Jadi expert adalah sebuah platform dari Media Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring gitu ya. Jadi pelatihan training gitu ya teman-teman, untuk profesional maupun korporasi gitu ya. Jadi teman-teman yang personal kayak gitu ya, yang individu, juga yang tim kayak gitu ya, korporasi gitu ya. Kalau pengen cari training untuk upskilling gitu ya, itu bisa banget kepo-kepo expert.id. Kemudian tadi ya tujuannya untuk meningkatkan skill, kemampuan di berbagai bidang gitu ya. Contohnya data analis, Microsoft Excel seperti yang kita jalani sekarang, teknologi informasi, programming, product management, bahkan kita pernah juga bikin English and Scholarship Bootcamp kayak gitu. Nah, ini teman-teman, buat teman-teman yang belum follow expert kayak gitu ya, follow sosial medianya expert, bisa langsung follow ya. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di LinkedIn kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang belum follow, yuk kita follow kayak gitu ya. Kita ramein expert kayak gitu ya. Jadi kemarin kalau nggak salah ya bulan September ini kenaikan followersnya TikTok kenceng banget gitu ya. Kita masih baru di TikTok, tapi kenaikannya udah kenceng banget. Jadi buat teman-teman yang belum follow media sosial kita, yuk mulai follow di IG maupun TikTok maupun LinkedIn. Kenapa? Karena banyak informasi yang menarik yang bakal teman-teman dapat di sana. Nah, buat teman-teman yang mau ikut Twibbon Challenge atau yang sudah, kami mengucapkan terima kasih banget gitu ya. Jadi ide dari Twibbon Challenge ini kan berbagi semangat dan inspirasi gitu ya di Instagram dan di LinkedIn untuk meluaskan manfaat kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, buat teman-teman yang nanti bakal ikut Twibbon Challenge ini, tag expert gitu ya, biar kita bisa repost gitu ya di story-nya expert. Juga buat teman-teman yang nanti ngerasa webinar atau mini bootcamp-nya ini keren banget gitu ya, asik banget gitu ya, kita bisa pasang nih di Instagram story kita kayak gitu ya, terus nge-share, wah ikut mini bootcamp nih bareng expert kayak gitu. Jadi mulai bisa di foto-foto ya, nanti jangan lupa foto-foto, abadikan momen mini bootcamp ini gitu ya, nanti di post di story-nya teman-teman. Nanti beberapa story ya akan kita upload gitu ya, akan kita repost gitu ya di Instagram-nya expert.
Kemudian ada lewat LinkedIn. Nah, sekali lagi ya teman-teman, banyak teman-teman profesional, teman-teman mahasiswa gitu ya yang udah mulai masuk. Nah, ini LinkedIn kan media sosialnya profesional gitu ya. Jadi jangan lupa juga buat teman-teman yang nanti misalnya sudah dapat sertifikat, kemarin banyak yang tanya, "Kak, dapat sertifikat enggak? Kak, ini sertifikatnya gratis atau enggak?" Gratis dapat sertifikat. Tapi sabar ya, H+3 gitu ya. Karena pesertanya banyak banget gitu, ada 4 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi silahkan gitu ya, nanti bisa upload sertifikatnya lewat LinkedIn kayak gitu ya. Jangan lupa tag sekali lagi expert sama pembicara kita Kak Moh Ariel Indra Permana. Nah, ini sedikit tentang expert recap. Jadi expert ini belum terlalu lama teman-teman, baru berdiri sekitar Maret 2022 sampai Juli 2023 ya. Kita berdiri gitu ya, itu sudah ada 3.200 lebih alumni expert bootcamp. Jadi jumlahnya ini Juli ya teman-teman, tapi sekarang sudah bertumbuh gitu ya, bisa sampai 3.700-an ya untuk per September ini kayak gitu. Nah, ini kita sudah mengadakan lebih dari 73 webinar dan lebih dari 99 bootcamp teman-teman. Jadi teman-teman malam hari ini sudah masuk ya ke ekosistemnya expert kayak gitu. Congratulations, salam kenal juga gitu ya buat teman-teman yang baru join di expert. Nah, selain buat bootcamp perseorangan atau personal, kita juga buka nih expert for corporation. Jadi buat teman-teman nih, ada teman-teman HR atau teman-teman manajer yang pengen upskill timnya atau upskill karyawannya, bisa nih langsung juga kepo-kepo expert, karena kita juga ada expert for corporation. Jadi ada training program macam-macam. Topnya ada cyber security, ada Microsoft Suite, kemudian deep technology, ada Internet of Things, dan macam-macam gitu ya. Teman-teman bisa baca semua di sini. Nah, ini beberapa portofolio expert for corporation. Kita pernah berkolaborasi bersama dengan Peruri. Jadi Peruri, salah satu BUMN Indonesia gitu ya, meminta untuk diadakan IoT training gitu ya untuk karyawannya. Juga ada PLN, itu Microsoft Word Training untuk karyawan juga. Kemudian juga ada SMK Anihaya dan SMK Wikrama ya. Nah, ini SMK gitu ya, dari rekan-rekan pengajar, guru gitu ya, yang pengen upgrade knowledge maupun skill dari siswanya gitu ya, itu meminta untuk dibuatkan pelatihan untuk siswa-siswanya. Ada IoT Arduino, kalau yang SMK Wikrama itu Bootcamp Excel. Juga ada tenaga dari rumah sakit ya, ini juga lagi ngetren banget ya, rekan-rekan profesional di rumah sakit, terutama di bidang administrasi ya, yang kemudian pengen belajar Excel. Nah, itu pernah salah satunya rumah sakit Tulungrejo gitu ya, yang meminta untuk dibuatkan pelatihan bootcamp Excel bareng kita. Juga ada kerjasama dengan UI ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, DSC UI, seperti itu. Oke, ini case tadi ya, rumah sakit ya, jadi ada permintaan gitu ya untuk upgrade skill karyawan, kemudian kita kasihkan solusinya. Ini SMK Wikrama juga sama, ada guru yang meminta supaya skill muridnya terupgrade. Nah, kemudian kita berikan training gitu ya, melalui Expert for Corporation. Oke, biar tidak lama-lama lagi gitu ya, kita panggil dulu pembicara kita malam hari ini, yaitu Kak Ariel. Halo Kak Ariel, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Sehat, Kak Ariel? Halo, sehat. Wah, gimana nih Kak Ariel? 1.000 orang yang kemudian join di Zoom ya. Itu rasanya kayak gimana, Mas? Merinding, Mas. Oh, gitu. Keren. Expert bisa bikin orang 1.000 orang nih pada kesini gitu. Lebih dari 1.000 malah ya. Benar. Jadi ada 4.000 orang sebetulnya, Mas. Jadi aku juga pengen nyapa teman-teman yang lewat YouTube ya. Mohon maaf ya teman-teman yang dari YouTube gitu ya, nggak bisa join langsung di Zoom, tapi nggak masalah. Kayak gitu ya, teman-teman bisa langsung live stream di YouTube seperti itu. Berarti udah semangat ya nih Mas Ariel buat membersamai kita? Ya, harus semangat, Mas. Oke, siap. Nah, ini ada beberapa rule Mas sebelum kita mulai ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau dapat presensi gitu ya, biasanya pada tanya nih presensinya mana kayak gitu ya. Silahkan isi presensinya dari sekarang, bisa langsung di screenshot dulu atau bisa nanti klik link yang udah di-share sama teman-teman dari expert ya di kolom chat kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan tanya presensi kayak gitu ya selama webinar atau mini bootcamp ini berjalan, tapi bisa langsung gitu ya screenshot presensinya, dan jangan lupa ya isi nama
dengan benar karena akan dicantumkan dalam sertifikat. Seperti itu. Oke, udah di-share juga sama tim expert ya untuk presensinya. Kemudian untuk bertanya nih teman-teman. Jadi selama Q&A, selama sesi webinar nanti, mohon maaf kita nonaktifkan kolom chat supaya lebih kondusif. Tapi tenang teman-teman, teman-teman kalau ada yang pengen bertanya ke Kak Ariel gitu ya, bisa langsung masukkan pertanyaannya via Menti kayak gitu ya, lewat Menti dengan format nama_pertanyaan gitu ya. Masukkan www.menti.com dan masukkan kode ini, atau nanti bisa scan kode ini gitu ya, atau paling gampang caranya nanti klik link sama yang udah di-share sama teman-teman expert di kolom chat. Oke, gitu. Aku pengen tahu nih, aku buka kolom chatnya ya. Oke, dari 1 sampai 100 berapa nih semangat untuk mulai webinar pada malam hari ini? Aku pengen lihat nih 1000 orang nih. Oke, 1 juta Kak, 10.000, 100, 101. Wah, nolnya banyak banget nih, 99%. Keren banget ya, infinity. Wah, berarti udah siap semua nih Kak. Oke, terima kasih semuanya. Aku izin ya sekali lagi buat nonaktifkan kolom chat supaya lebih kondusif. Sekali lagi terima kasih semuanya. Ya, kita mulai acara utama pada malam hari ini, yaitu mini bootcamp Introduction to Excel, Mastering Excel to Improve Your Career Potential bersama Kak Ariel, Senior Data Scientist di salah satu fintech ya, yang lagi naik daun nih, yaitu Paper. Kepada Kak Ariel, waktu dan screen saya serahkan. Oke, thank you Mas Farhan. Oke, halo teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan jelas ya? Baik. Oke, malam ini kita bakal bahas tentang Excel gitu ya, untuk mastering Excel to improve your career potential, terutama di bidang data analis. Jadi kita akan mengeksplor Excel sebagai tools untuk seorang data analis gitu ya. Nah, di sini kita nggak akan pusing-pusing karena kita di sini hanya dari kulitnya aja. Selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari gitu ya, atau ikut ke bootcamp-nya expert yang mana udah ngejebolin nih lulusan-lulusan expert yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan terbaik lah di Indonesia gitu ya. Nah, sebelumnya kenalin, nama panjang saya Mas Arinda Permana, teman-teman bisa panggil saya Ariel. Saya berkecimpung di bidang data sebagai data scientist di tahun 2018 di Indonesia Indikator pertama. Di sini lebih ke bidang sosial media. Lalu saya pindah ke Telkom, ke Bukalapak, dan sekarang ke fintech Paper ID. Dan kebetulan saya juga pakai seragamnya Paper ID gitu ya. Jadi ya supaya teman-teman juga aware lah tentang Paper ID itu apa gitu ya. Di sini saya sebagai senior data scientist gitu. Oke, kita masuk ke konten. Di sini saya bagi menjadi 3 poin. Pertama kita akan bahas tentang apa itu data analis. Mulai dari siapa itu data analis skill-nya apa aja, data analisis proses kayak day to day dari data analis itu apa aja gitu ya. Terus sesi kedua kita akan bahas tentang Excel sebagai data analysis tools. Jadi gimana sih Excel bisa membantu seorang data analis mulai dari data manipulation, data visualization, dan Excel sebagai statistic tools gitu. Lalu yang ketiga kita akan hands on menggunakan Excel untuk menganalisis data gitu ya. Di sini kita menganalisis menggunakan metode RFM. Ini metode paling populer yang biasa orang data analis lakukan gitu, terutama misalkan di e-commerce atau di pokoknya perdagangan transaksi kayak gitu biasanya menggunakan RFM nih untuk analisis customer gitu. Nanti kita akan hands on di sini. Kalau teman-teman belum familiar dengan RFM, nanti kita akan bahas juga RFM itu metodenya seperti apa gitu ya. Oke, pertama, siapa sih data analis? Nah, data analis itu adalah seseorang yang mengumpulkan data, lalu menginterpretasikan data tersebut untuk nge-solve a specific problem. Gitu. Problemnya sih dari mana? Dari user. User ngasih problem ke kita, mereka bertanya nih, saya butuh insight nih dari, saya punya problem A gitu.
kira-kira harus kayak gimana ya. Nah, seorang data analis itu harus mencari nih kira-kira data yang relevan untuk problem tersebut apa. Setelah itu kita explore data tersebut untuk menyelesaikan masalah dari user tersebut. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan seorang data analis gitu ya? Skill-nya apa aja? Kita bisa bagi menjadi dua, yaitu hard skill sama soft skill. Soft skill sendiri ada beberapa poin di sini seperti problem solving, storytelling, collaboration, curiosity, communication, creativity. Nah, sedangkan hard skill itu ada pendidikan teman-teman, subjek gitu ya, atau misalkan kayak teman-teman ikut bootcamp di Experts misalkan gitu, itu juga sebagai hard skill gitu untuk teman-teman. Dan sebagai informasi juga gitu ya, saya lulusan di luar tech, jadi bukan lulusan computer science dan lain-lain gitu, tapi saya bisa masuk data science karena memang sebenarnya bukan kita harus lulusan data computer science gitu baru bisa menjadi orang yang bekerja di bidang data, tapi yang penting dari hard skill-nya kayak misalkan nih kita tahu basic matematik dan statistik knowledge-nya gitu. Nah, di sini juga kita butuh nih data and technical skill kayak misalkan tools-nya. Salah satu tools yang biasa digunakan oleh tim data analis yang paling simpelnya itu adalah Excel juga gitu. Teman-teman bisa belajar juga nih di Expert gitu ya, di bootcamp ini gitu. Nah, lalu gimana sih perjalanan gitu ya menjadi seorang data analis gitu. Ini ada roadmap-nya. Nah, teman-teman di step pertama cukup dengan mempelajari tentang Excel, teman-teman bisa menjadi seorang data analis gitu. Ini step paling simpel banget, paling pertama. Jadi seminar ini adalah pintu gerbangnya teman-teman lah untuk belajar menjadi seorang data analis gitu ya. Nah, setelah teman-teman belajar tentang Excel, teman-teman belajar tentang makro dari Excel gitu ya. Nah, ini makro dan advanced Excel juga dibahas juga di Expert gitu ya, di bootcamp Expert-nya gitu. Jadi teman-teman beruntung banget nih kalau misalkan punya ilmu ikutan bootcamp-nya Expert, teman-teman bisa langsung masuk pintu gerbangnya data analis gitu ya. Terus step ketiga ada advanced SQL karena bukan fintech, maksudnya adalah perusahaan teknologi itu biasa menggunakan database gitu untuk menyimpan data. Nah, biasanya dalam bentuk structure data itu dalam bentuk SQL. Jadi kalau misalkan offline-nya itu bentuk Excel, online-nya lah ya, data kutip online-nya itu dalam bentuk SQL. Nah, lalu ada Tableau sama Power BI. Ini kedua ini adalah BI tools namanya. Untuk visualisasi biasanya dan untuk bikin dashboard untuk hasil-hasil analisis kita gitu. Analisis seorang data analis. Lalu kita juga perlu mempelajari tentang statistik untuk membuat hipotesis, metodologi gitu, teknik-teknik dalam menganalisis sebuah data. Lalu ada programming language, ada R language dan Python. Nah, kedua ini adalah programming language yang paling populer yang biasa digunakan oleh tim data analis. Tapi teman-teman nggak perlu bingung nih, saya harus hafal dua-duanya enggak, karena salah satu aja cukup. Misalkan teman-teman lebih prepare ke Python, perdalam Python gitu, atau lebih prepare ke R language, ke R aja gitu. Tapi kalau misalkan bisa dua-duanya itu lebih keren. Gitu. Nah, lalu teman-teman juga coba nih belajar tentang project-project yang relevan dengan industri yang teman-teman minati. Misalkan di fintech nih, ya udah teman-teman cari project-project terkait misalkan transaksi di bidang fintech kayak gimana, payment kayak gimana gitu, invoicing kayak gimana dan lain-lain tentang fintech gitu. Jadi project-project yang mengarah ke industri tersebut. Lalu setelah itu teman-teman nih siapkan diri teman-teman untuk menuju ke karir path yang teman-teman mau gitu ya. 10 step ini bisa membawa teman-teman menjadi seorang data analis yang expert gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kenapa sih saya harus jadi data analis gitu ya? Apa sih untungnya jadi data analis? Oke, saya kasih 5 poin di sini ya. Sebenarnya ada salah satu poin lagi gitu ya yang menurut saya itu cukup sangat menarik untuk saya pribadi gitu ya. Tapi teman-teman saya kurang tahu. Nanti saya akan kasih tahu. Yang keenam itu apa?
Oke, kita bahas. Reason pertama yaitu dia high demand across industries. Jadi seperti kita tahu tadi ya, dari 4 pengalaman kerja saya itu semuanya di bidang core bisnisnya beda-beda nih. Ada yang sosial media, ada yang telekomunikasi, e-commerce, atau fintech. Artinya seorang data analis atau data scientist pun gitu ya, dia di semua industri juga diminati banget gitu. Misalkan gini, kayak hospital aja, rumah sakit gitu ya, itu butuh seorang data analis gitu. Padahal kita sendiri mikir kayak, untuk apa sih seorang data analis ada di rumah sakit gitu, padahal itu sangat dibutuhkan juga gitu. Bisa bikin pemodelannya kayak misalkan tadi nih, image processing, bikin machine learning buat ngedetect apakah dia teridentifikasi kanker atau enggak. Itu salah satu tim data biasanya yang melakukan itu, bikin analisis machine learning dan lain-lain. Nah, lalu reason kedua ada high salary potential. Nah, sebagai teman-teman tahu gitu ya, gaji seorang yang bekerja di bidang data itu di atas rata-rata biasanya gajinya gitu ya. Nanti akan ada infonya juga gitu ya. Menurut survei salary rata-rata dari seorang data analis itu berapa gitu, nanti akan kita tampilkan. Lalu challenging and interesting work. Kenapa? Karena kita itu bekerja dengan hal yang tidak berulang gitu. Jadi misalkan hari ini kita menganalisis tentang bisnis A, lalu besoknya kita tidak akan lagi melakukan analisis di bisnis A lagi karena bisnis A sudah solve gitu kan. Kita akan menganalisis hal-hal baru terus gitu. Makanya ini challenging dan sangat menarik gitu untuk teman-teman yang sangat suka tantangan gitu ya dalam bekerja, dan gak suka nih yang kayak berulang lagi kayak gitu. Lalu juga diverse range of industry to work in, ya kayak tadi di poin pertama, hampir seluruh industri gitu butuh seorang data analis. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari loker gitu ya, ini gampang banget, tinggal masuklah kayak misalkan mungkin nyebut merek Jobstreet misalkan gitu ya, tinggal klik pasti ada semua data analis. Nah, lalu ada continuous learning. Nah, teman-teman nggak akan mungkin stop gitu untuk belajar di dunia data analis gitu, karena dari tahun ke tahun pasti ada teknologi baru, ada tools baru gitu yang perlu teman-teman pelajari. Jadi ini tidak akan membosankan gitu pekerjaan ini. Dan juga tidak akan digantikan oleh robot kalau menurut saya gitu ya, karena pasti akan selalu ada teknik-teknik baru dan robot nggak akan bisa ngejar teknik-teknik itulah gitu ya. Nah, ini salah satu survei gitu ya yang dilakukan oleh PayScale. Gaji rata-rata per tahun untuk data analis di Indonesia itu rata-ratanya sebesar 87 juta gitu. Tapi di sini memang kalau kita analisis lebih dalam, dia tidak mengklasifikasikan pekerjaan seorang data analis di sini tuh, yang mencantumkan di sini apakah dia intermediate, senior, atau junior gitu. Jadi di sini datanya masih bias gitu. Tapi bisa kita tarik kesimpulan jika kita anggap bahwa ini tidak ada bias sama sekali, artinya 1 bulan seorang data analis itu rata-rata mendapatkan sekitar 7 juta, dan itu lebih dari rata-rata UMR-nya Indonesia gitu lah ya. Dan ini sangat bagus gitu. Bahkan nih kalau teman-teman bekerja sebagai seorang data analis di luar negeri, itu gajinya fresh graduate aja bisa sampai 60 juta gitu, kalau misalkan teman-teman bisa di Singapura misalkan kayak gitu. Jadi salary-nya sangat menjanjikan lah gitu ya. Nah, lalu day to day dari seorang data analis itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, pertama, teman-teman pasti bakal ngobrol nih sama stakeholder gitu ya, atau user. User bertanya nih, saya punya problem A gitu ya. Nah, terus kita pasti bakal ngobrol sama dia, kira-kira apa nih yang problemnya tuh apa, terus kita bertanya ke dia, kenapa bisa gini, kenapa bisa gitu. Kita harus understanding the business dulu gitu sama si stakeholder-nya. Setelah kita mengerti, lalu kita berpikir gitu ya, bikin structure thinking-nya. Setelah itu kita mempersiapkan nih, oh ternyata data yang dibutuhkan itu adalah ABCDE gitu kan. Kita susun datanya, setelah itu kita proses nih datanya nih. Dari data misalkan kita punya 10 Excel lah gitu ya. Kita punya 10 Excel, kita gabungkan menjadi 1 Excel,
Karena kita pasti nggak akan mungkin menganalisis dari data yang tersebar gitu 10 Excel tadi ya. Kita gabungkan gitu, diproses, setelah itu kita analisis. Nah, setelah kita analisis, baru kita bikin report nih untuk di-share gitu ya. Reportnya itu bisa dalam bentuk visualisasi data, dashboard, PPT gitu ya. Lalu kita gunakanlah skill storytelling tadi gitu untuk kita komunikasikan ke user. Nah, setelah itu, nah ini goals-nya gitu. Kalau misalkan insight-insight yang kita berikan ke user itu digunakan oleh user, kita pasti punya kebanggaan gitu kan. Kebanggaan bahwa, oh, analisis saya kepake nih sama company saya gitu kan. Artinya, keren banget gitu analisis kita gitu kan. Nah, ini tujuan akhir dari seorang data analis gitu kan. Nah, dari poin pertama yang tadi gitu ya, kita ngobrol sama stakeholder. Nah, setelah itu kita harus ngapain sih gitu, kita ngobrol sama siapa sih day to day gitu ya. Nah, seorang data analis, kita bisa lihat di sini, biasanya berkolaborasi dengan data science, data arsitek, statistician gitu ya, database admin, data engineer, nah terus bisnis analis gitu. Ini semua adalah divisi-divisi yang biasa ngobrol sama tim data analis. Kenapa? Karena kita pasti mikirin kayak misalkan nih problemnya itu harus diselesaikan apakah menggunakan machine learning atau enggak, pakai database apa, terus modelingnya apa, dan lain-lain gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua kita mikirin nih datanya itu bentuknya kayak gimana. Nah, kalau misalkan kita ngomongin data itu bisa dibagi menjadi dua. Ada data structured data dan unstructured data. Yang paling banyak itu memang unstructured data gitu ya, kayak misalkan media sosial, email, chat, transaction, ini adalah unstructured data karena datanya biasanya berubah-ubah, kolomnya tidak terstruktur gitu ya. Sedangkan structured data itu dalam satu file biasanya semuanya sudah terstruktur, kayak misalkan Excel, ini salah satunya Excel gitu ya. Di Excel kan ada kolom, ada di paling atas tuh kolom ya. Nah, si kolomnya itu pasti selalu seperti itu gitu. Datanya bertambah terus, kolomnya tetap sama seperti itu. Nah, sedangkan di unstructured data, si nama kolomnya itu tidak terdefinisi secara baik gitu. Jadi unstructured dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita akan melakukan explore data analysis gitu ya dan preparation. Nah, mungkin ini salah satu meme. Gini, misalkan seorang user bilang nih, saya mau nge-store data nih yang gede banget gitu ya. Nah, terus orang database bilang, ada di database kan? Nah, usernya gini, di Excel kok gitu. Nah, si database-nya bingung gitu, kok di Excel gitu kan. Nah, tapi ini tuh memang sering terjadi gitu ya. Seorang data analis wajib mengetahui tentang Excel gitu. Enggak selalu data yang dimiliki oleh stakeholder itu ada di database. Makanya ini sangat penting gitu teman-teman mengetahui terkait Excel gitu ya. Bisa aja teman-teman harus mengolah data langsung dari Excel-nya gitu, nggak bisa pakai programming language kayak Python atau R kayak gitu. Jadi ini sangat penting. Oke. Ngomong-ngomong tentang Excel, Excel itu apa sih? Nah, di sini ada contoh gitu ya. Ada dua produk, ada Microsoft Excel sama Google Sheet. Ini dua-duanya adalah spreadsheet program gitu, Excel gitu ya. Nah, kegunaannya itu untuk mengorganize, analisis, dan present data. Nah, di sini saya bagi menjadi tiga hal yang bisa dilakukan di Excel. Pertama, data manipulation, data visualization, dan statistik. Untuk data manipulation ini adalah proses untuk merubah, mentransform sebuah data gitu ya, yang asalnya dalam tanda kutip berantakan menjadi lebih baik lagi. Bisa kita analisis, bisa kita interpretasi, dan kita bisa processing ke proses selanjutnya gitu ya. Untuk membantu kita menganalisis data. Gitu. Apa aja sih fitur-fitur yang ada di Excel untuk data manipulating? Saya bagi menjadi 6, karena ini yang paling penting gitu ya. Paling penting yang paling sering juga digunakan. Ada kayak filtering, pivot table, concat, drop duplicate,
conditional formatting, dan sorting. Ini sangat penting dan bisa teman-teman pelajari gitu ya. Terutama di bootcamp experts gitu ya. Untuk Excel ini pasti ini bakal dipelajari gitu. Ini sangat penting. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan data manipulating, nah kita juga melakukan data visualization karena kita kan pengen nge-share nih insight kita apa sih gitu ya. Dan data visualization ini penting karena user pasti tidak akan mudah mengerti gitu ketika kita ngasih atau ngedeliver sebuah data atau hasil analisis dalam bentuk table gitu, angka-angka gitu. Manusia seringnya lebih cepat mengerti sebuah pattern, sebuah insight dan lain-lain itu melalui gambar gitu kan. Makanya data visualization ini sangat penting. Nah, gimana cara kita memilih nih visualisasi mana sih yang cocok gitu ya untuk analisis kita. Nah, ini ada cheat sheet-nya dan teman-teman bisa baca nih kayak misalkan kita punya data distribution. Butuh apa sih? Apakah pie chart? Oh, ternyata bukan. Kalau misalkan di data distribution, kita bisa pakai histogram misalkan atau scatter plot. Jadi user juga bisa langsung mengerti nih. Atau orang yang mengertilah basic matematik atau statistik, mereka langsung bisa ngerti nih, oh ini tuh maksudnya ini gitu. Jadi jangan sampai kita membuat chart tapi maknanya salah gitu. Tidak sesuai dengan datanya. Kayak misalkan comparison malah pakainya pie chart gitu. Itu kan jadi nggak cocok gitu ya. Jadi pembacaan juga pun jadi salah. Lalu, nah ini hot topicnya gitu ya. Excel untuk seorang data analis. Kita di sini bakal hands on tentang RFM gitu ya. RFM itu apa sih? Singkatan dari resensi, frekuensi, dan monitoring. Nah, kita bertujuan untuk mengcluster atau mensegmentasi user yang belanja ke kita. Misalkan kita punya e-commerce lah gitu ya. Punya e-commerce, kita punya data transaksi dari user gitu ya. Misalkan ada 10 user itu bertransaksi. Nah, kita pengen nih nge-kelas-kelasin mereka. User A, B, C itu sering belanja gak sih? User C, E, F itu belanjanya berapa sih gitu. GHI mereka belanjanya sering gak ya gitu. Nah, itu dari ide tersebut, dari 3 ide ini gitu ya. Kita bikin segmennya. Oh, ternyata nih misalkan customer A, DE itu orang yang paling sering beli gitu. Tapi tapi belinya yang receh-receh aja. Terus kelas B itu tuh customer B ternyata belinya sering dan belinya tuh suka yang mahal-mahal gitu. Nah, kita bikin segmentasi kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biasanya buat campaign nih. Kita misalkan punya campaign yang dikhususkan untuk segmen tertentu. Misalkan nih kita punya campaign buat bagi-bagi voucher gratis ongkir, misalkan gitu ya. Nah, kita analisis, oh ternyata nih yang paling suka gratis ongkir itu adalah user yang paling sering beli. Atau juga kayak misalkan contoh kedua, kita mau bagi-bagi voucher tapi untuk user yang sering beli aja gitu. Nah, kita bisa pakai RFM juga gitu untuk mensegmentasi kira-kira user mana sih yang paling cocok, yang paling sering beli yang mana gitu. Jadi campaign-nya tepat sasaran gitu. Nah, ini contoh misalkan kita bagi menjadi 10 kelas gitu ya, 10 segmen lah. Ada champion itu ada keterangannya di sini. Jadi dia customer yang memang belinya frekuensinya tinggi banget dan dia sering beli gitu ya. Dia baru-baru dia beli gitu dan sering banget. Terus ada loyal customer, dia belinya banyak gitu ya. Terus turun sampai ke hibernating. Hibernating ini adalah customer yang sudah tidak beli lagi gitu atau biasanya istilahnya churn gitu. Jadi misalkan gini, kita ngebangun sebuah perusahaan di tahun 2016 gitu ya. Nah, si hibernating ini beli di tahun 2016. Terus sekarang 2023 gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2023 dia udah nggak beli lagi. Nah, itu disebutnya hibernating gitu. Seperti itu. Nah, yang paling rawan itu biasanya ada di poin di sini nih. At risk, net attention, can lose gitu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai nih, jangan sampai dia menuju hibernating gitu ya.
Yang about to sleep juga sama. Dia yang udah lama nggak beli gitu, tapi tidak jauh nih kayak tadi nih ya. 2016 dia beli, tapi 2023 dia nggak beli. Nah, kalau about to sleep dia belinya tuh terakhir beli misalkan di tahun 2000 gitu ya. Di tahun 2020 misalkan. Jadi masih deket-deket lah gitu. Jadi masih bisa kita usahain nih kira-kira kalau misalkan kita kasih campaign gratis ongkir, mungkin bisa naik nih kelasnya gitu. Siapa tahu dia bisa jadi champion lah gitu ya, tapi ini pasti akan sulit gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, next-nya kita coba hands on gitu ya. Coba hands on. Di sini ada link G Sheet dan kita akan coba langsung di Excel gitu ya. Tapi teman-teman bisa coba juga di G Sheet di sini. Sama-sama persis. Nanti akan ada sampel datanya apa, data manipulasinya kayak gimana, visualization-nya. Ini bikin dashboard gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini juga gitu, bikin sendiri nih supaya dapat kayak data manipulation ini gitu. Jadi teman-teman bisa try on sendiri lah gitu ya. Oke. Kita coba buat pindah ini. Excel. Oke. Excelnya udah kelihatan ya. Nah, di sini di tab sampel data, ini ada data transaksi gitu ya. Ini yang merah adalah hasil dari prediksi kita. Kita sembunyiin dulu ya. Ini. Kita hide dulu. Oke. Seperti ini. Ini awal datanya. Kita punya nomor transaksi yang pasti unik gitu ya. Di setiap table itu nomor transaksi pasti unik. Lalu ada customer ID. Jadi customer mana sih yang beli gitu ya. Gitu. Siapa sih yang beli? Lalu kapan dia beli? Date-nya. Terus berapa sih jumlah uang yang dia keluarkan untuk berbelanja di situ gitu. Misalkan ini Nate Puri dia belanja di tanggal 25 Juli 282, tapi dan terus dia beli lagi 282 lagi gitu ya. Nah, terus kita coba olah nih data manipulation ini ya. Kita olah datanya. Kita coba, ini ada beberapa formulanya. Kayak misalkan kita mau cari unique usernya gitu kan. Dapat unique usernya, terus setelah itu kita hitung nih transaction-nya, dia berapa kali sih beli gitu ya. Si Nate Putri itu beli berapa kali. Nah, kita pakai count if, terus dapat 5 kali gitu ya. Berarti dia 5 kali beli. Nah, di sini kita juga bisa filter nih yang paling gede siapa gitu ya. Tinggal filter tinggal filter aja di sini gitu ya. Tinggal filter, ini filtering. Nah, paling banyak nih 16 gitu kan. Nah, terus most recent itu adalah yang terakhir kali dia beli itu kapan sih gitu. Oh, ternyata kita bisa pakai max if. Ternyata dia paling terakhir beli itu di tahun 2017 bulan 9 tanggal 23. Kita coba lihat di sini ya. Nah, ini paling maksimum kan ini ya. Paling terakhir itu ini berarti kan. Nah, seperti itu. Kita cari most recent-nya, terus dia pertama kali beli kapan sih? Ini. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan dia belinya baru 1 kali, berarti kan most recent sama first order-nya itu pasti bakal sama. Nah, terus kita harus cari nih berapa bulan sih dari bulan sekarang ke bulan terakhir dia beli gitu. Dari sini sampai bulan sekarang gitu ya. Now. Itu 79 bulan. Setelah itu kita cari juga total uang yang dikeluarkan dari 5 transaksi ini. Totalnya ada 909 gitu ya. Nah, terus kita hitung nih per bulannya dia ngabisin berapa sih? Oh, ternyata ngabisin segini. Nah, lalu kita cari frekuensi per bulannya dari 79 bulan ini gitu ya. Dia berapa kali sih
kira-kira per bulannya. Jadi 5 dibagi 79 gitu ya. Jadi 0,06. Nah, setelah itu barulah kita bisa nih definisiin RFM-nya. Kayak misalkan di sini kita bikin ranking nih. Ranking dari C ini kira-kira dia ranking ke berapa sih urutannya? Urutan semakin dia dekat dengan tahun sekarang gitu ya, semakin dia besar rankingnya gitu. Semakin kecil, semakin besar. Semakin kecil. Semakin kecil. Jadi kayak misalkan nih dia berbelanja di tahun 2023, berarti dia rankingnya ranking 1 dibandingkan dengan 2017 gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus F ini adalah frekuensi dia beli. Itu di ranking juga nih. Di ranking dari H ini. Kita ranking juga frekuensi per month-nya. Makin gede, makin baik gitu kan. Nah, terus M-nya tentang uang. M itu pakai yang G. Uang tiap bulan tuh berapa sih yang dia keluarin gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita ranking nih. Kayak gini rankingnya. Nah, di sini kita bikin persentilnya dulu. RFM. R-nya persentilnya berapa, F-nya persentilnya berapa, M-nya persennya berapa. Nah, persentil kelima itu kita scoring jadi skor 5 gitu ya. Terus kita skor semua jadi 5 kelas kayak gini. Nah, setelah itu barulah kita klasifikasi ini. Nah, kita pakai if kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga ini cara bacanya gimana. Tinggal teman-teman pisahin dari titik koma ini supaya teman-teman bisa tahu nih. Oh, ini dari sini, dari sini, dari sini. Nah, kalau misalkan kita baca sebenarnya sesimpel kayak ini sudah dapat R-nya tuh bernilai 2, dia masuk persentil 2 gitu ya kan 1082 berarti ada di daerah sini. Nah, berarti dia 2 di sini gitu. Nah, F juga sama, misalkan F-nya 2659 berarti di daerah sini. 249 di sini, berarti 5 kan. Terus M-nya 2457 berarti di daerah sini. Di sini gitu kan. Dia kan lebih besar dari sini di kelas ini gitu ya. Nah, dapat dia RFM skornya 254. Nah, setelah 254 kita mapping ini. 254 itu dia masuknya ke segmen mana gitu ya. Pakai ini. 254 dia masuk ke segmen. Nah, ini kan ini segmennya kayak gini. Misalkan nih 254 RFM. R-nya 2, F-nya 5. R-nya 2 di sini, F-nya 5 di sini. Berarti kan lose them. Nah, kayak gini gitu. Jadi ini ada mappingannya ya di sini, mappingannya. Nah, setelah teman-teman dapetin data manipulation ini, teman-teman udah bisa tahu nih, oh ternyata si user ini Natepuri dia masuknya kan lose them gitu kan. Kita bisa pindahin langsung ke sini gitu kan. Tinggal pakai namanya VLOOKUP kayak gini. VLOOKUP dapatlah kelasnya kayak tadi gitu kan. Nah, jadi nanti kalau campaign kalau dia bertransaksi kita udah tahu klasternya dia apa gitu. Nah, dari hasil ini kita nggak bisa langsung ngasih tahu nih ke user misalkan klaster mana sih yang paling banyak ngasilin uang gitu kan. Kan kita bisa bilang high value kan, tapi user bakal susah nih baca kayak ginian gitu kan. Kita bisa bikin visualisasinya. Nah, misalkan kayak gini. Mulai dari jumlah transaksinya berapa sih? Kita punya data berapa? Oh, ternyata 999 transaksi. Total user kita ada 3.000 gitu kan. Terus total revenue ada 200.000 gitu. Nah, ini sebagai dashboard monitoring. Jadi, kalau teman-teman tambah data di sini, dia otomatis bakal merubah semua hasil dari sini juga gitu. Itu dashboard namanya. Nah, kita bisa langsung segmentasi itu di Excel ya. Misalkan kita pengen tahu nih sebenarnya yang paling banyak itu segmen yang mana sih gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pakai kayak gini, kita bisa langsung tahu nih, oh ternyata yang hijau paling gede
yang hijau tuh apa sih? Oh, hibernating gitu. Nah, instead of teman-teman bikin yang kayak gini doang gitu. Nah, kayak gini kan teman-teman bakal susah bacanya nih. Yang paling besar yang mana? Teman-teman cek dulu nih di sini. Oh, ini paling gede gitu. Nah, kalau pakai visualisasi itu bisa langsung cepat. Oh, hibernating ini gitu. Paling gede. Atau misalkan kayak gini. Kita nyari high value yang paling besar ngeluarin uangnya USD value per segmen gitu ya. Paling besar high value. Kayak gini. Atau misalkan dirubah bentukannya jadi kayak gini. Jadi dari dua ini kita bisa rubah bentuknya jadi kayak gini gitu. Ini juga bisa lebih mempermudah user karena ini ada permainan warna gitu ya. Jadi semakin putih warnanya berarti dia semakin tinggi gitu. Kayak gitu. Lalu juga kita bisa ngeliat nih monthly transaction per segmen gitu kan. Analisis kira-kira di tanggal berapa sih yang paling banyak dan segmen apa sih yang paling banyak gitu di tanggal tersebut. Terus juga kita bisa analisis di sini kayak misalkan total user per average value itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini ternyata di sini paling tinggi nih yang usage-nya 183 gitu ya. Paling pengeluarannya paling banyak gitu. Paling banyak mengeluarin uang segini gitu. Seperti itu. Nah, semua ini tuh bisa teman-teman pelajari juga di Experts gitu ya. Apalagi di Experts ada yang lebih advance lagi yaitu VBA gitu ya. Belajar makro dan itu sangat berguna banget buat teman-teman untuk mengolah data lebih cepat lah, lebih ringkas lagi, nggak perlu pakai formula-formula kayak gitu. Nanti diharapkan teman-teman bisa try on juga di sini. Coba bikin hingga sama seperti yang ada di data manipulation ini gitu. Seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke Excel. Jadi setelah hands-on itu, pertanyaan besarnya adalah setelah kita mempelajari siapa sih data scientist itu, lalu belum share screen. Ya. Setelah teman-teman mengetahui nih siapa sih data analis itu, lalu bagaimana day to day-nya, lalu reason-nya apa gitu ya, challenge-nya kayak gimana gitu. Terus kita juga udah hands on terkait RFM. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah teman-teman tertarik menjadi seorang data analis gitu. Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman sendiri gitu ya. Dan akhir kata saya Ariel, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Farhan. Siap, terima kasih Kak Ariel. Kayak gitu. Wah, materinya ya teman-teman. Tadi aku nemuin berbagai macam ekspresi gitu ya teman-teman. Ada yang ekspresinya kayak bingung gitu ya. Ini bootcamp ini ya secuil aja, introduction aja gitu ya terkait data analis menggunakan Microsoft Excel. Ternyata dari pemaparan yang super banget dari Kak Ari tadi ya, kita tahu dari tools bernama Excel, kita bahkan bisa melakukan tadi ya, data manipulating, sampai akhirnya masuk ke visualisasi data gitu ya, yang kemudian bisa di-present gitu ya ke atasan kita, ke manajer kita, atau ke stakeholder yang butuh visualisasi. Nah, tadi juga ada pertanyaan menarik ya, apakah kamu pengen jadi data analis gitu ya Mas ya? Apakah kamu tertarik jadi data analis? Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail, tenang aja, kita masih ada sesi Q&A. Tapi sebelum itu teman-teman, ini aku izin ngasih beberapa info dulu. Yang pertama, teman-teman yang mau bertanya, langsung ya, bisa langsung bertanya melalui Menti dengan format nama _ pertanyaan yang akan kita bacakan di sesi Q&A kayak gitu ya. Kemudian atau ngeklik link ada di kolom chat ya teman-teman semua begitu. Nah, ini yang mau aku spill nih teman-teman. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman yang pengen tadi ya jadi data analis, pengen mempelajari Excel di Expert kita ada Intensive Bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman
Expert membuka bootcamp intensif kayak gitu ya. Untuk Microsoft Excel yang khususnya gitu ya, nanti ujungnya menjadi data analis kayak gitu. Nah, ini udah batch ke-15 teman-teman. Jadi kita udah menjalankan ini 15 batch gitu ya, intensif bootcamp Microsoft Excel-nya. Emang bootcamp-nya itu kapan Mas kayak gitu ya? Bootcamp Excel ini mulainya 11 Oktober gitu ya. 11 Oktober 2023 untuk batch yang 15 kayak gitu ya. 11 Oktober 2023. Berapa kali sesi? Ada 8 sesi teman-teman. Jadi durasinya sebulan dan akan sebanyak 8 sesi. Itu seminggu 2 kali, Rabu dan Jumat, dimulai setengah 8 sampai setengah 10. Jadi bootcamp-nya gitu ya, sesinya akan dimulai malam. Jadi buat teman-teman mahasiswa, teman-teman profesional tidak akan terganggu gitu ya. Jadi selama masih bekerja, selama masih mungkin kuliah ya, itu bisa banget tetap ikut bootcamp expert. Kenapa? Karena mulainya malam gitu teman-teman. Nah, terus ini ada beberapa keunggulan gitu ya, bootcamp expert. Kenapa sih kok harus belajar di expert Mas kayak gitu ya? Jadi teman-teman, kita ada 8 live sesi kelas kayak gitu ya. Jadi kelasnya itu 8 sesi gitu ya, bukan nonton video tapi live ya. Jadi langsung join Zoom, bisa langsung berinteraksi dengan mentornya dalam 1 bulan gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan project based learning gitu ya. Project based learning itu apa kayak gitu ya? Project based learning itu sederhananya adalah kita akan belajar tidak hanya teorinya aja, tapi juga akan belajar membuat portofolio asli kayak gitu. Jadi kita akan belajar dari kasus-kasus kayak gitu ya. Kemudian kita akan mengolah data, kemudian memvisualisasikan datanya. Tadi sebelum memvisualisasi kita akan membersihkan datanya, memanipulasi datanya. Kita akan belajar gitu ya, beneran dari portofolio. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari portofolio, nggak pengen cuma teori tok gitu ya, langsung praktek gitu ya. Nah itu cocok banget nih buat teman-teman belajar di bootcampnya Expert. Kemudian berikutnya, lifetime access ke materi dan recordingnya. Jadi teman-teman tenang aja, setiap bootcampnya Expert akan ada materinya dan rekamannya. Dan itu seumur hidup ya teman-teman. Selama providernya tidak tutup gitu ya, provider apa namanya? Penyimpanan storage-nya ya, storage-nya tidak tutup ya tetap lanjut ada gitu. Yaitu materi kelas dan recording-nya kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya nih lagi nggak bisa ikut bootcamp-nya gitu, misalnya ada kerjaan tambahan, tenang aja, teman-teman bisa lihat rekaman. Teman-teman nih pengen belajar ulang kayak gitu, pengen mendalami lagi. Tadi aku materinya tadi nggak terlalu paham ya. Mau belajar lagi bisa dari rekamannya kayak gitu. Kemudian kita akan belajar dengan expert mentor kayak gitu ya, dari top companies gitu ya, dari perusahaan-perusahaan top dan juga mentors-mentors yang sudah ahli di bidangnya kayak gitu. Nanti kita juga tengok siapa sih mentornya kayak gitu ya. Dan tentu teman-teman kita akan ada sertifikat digital resmi dari Expert, kemudian ada materi tadi ya, kemudian grup mentoring dan networking. Kenapa mentoring dan networking ini penting gitu ya teman-teman? Jadi kita akan berada di grup yang sama dengan peserta yang lain dan peserta di Expert ini beragam, ada yang mahasiswa, ada yang profesional kayak gitu ya. Jadi kita bisa berjejaring di sana. Kemudian kita juga berada di grup yang sama dengan mentor. Jadi kalau kita mau bertanya kasus apapun, kalau kita punya case apapun, mentor-mentor di Expert siap untuk membantu teman-teman semua kayak gitu. Kemudian professional branding tentu, kemudian Excel templates juga. Materinya Expert ini beginner friendly. Maksudnya apa? Mulai dari dasar. Jadi tenang, teman-teman yang belum punya pengalaman sama sekali, belum punya knowledge sama sekali tentang Excel, bisa ikut di bootcamp ini. Nah, ini tadi ya, mentornya siapa aja? Mentornya ada Kak Dana. Kak Perdana Suteja Putra, beliau ex-Accenture ya, dulu beliau auditor di sana. Kemudian beliau sekarang menjadi dosen teknik industri di Telkom Surabaya. Kemudian juga ada Kak Veto Anggi Priyugo, internal auditor di PT Adaro Energy. Kemudian yang ketiga juga ada Kak Arya Dimas Suprayitno, beliau Associate Microsoft Office Excel Trainer, gitu ya, juga sekaligus Research and Data Analyst Assistant kayak gitu. Jadi ada 3 mentor yang mendampingi teman-teman semua di bootcamp Expert ini. Ini kurikulumnya 8 materi ya. Pertama kita akan belajar dari introduction dari Microsoft Excel, dasarnya kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya Excel itu
apa artinya, fungsi Excel itu apa, terus ini nama setiap fungsinya itu apa, selnya itu apa, kayak gitu ya. Pengertiannya itu akan dibahas di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, playing with data dan data cleaning, formatting gitu ya. Jadi teman-teman semua dalam membuat data gitu ya, Kak Ariel juga pasti ngerti banget nih gitu ya. Kita biasanya berurusan nggak cuma sama 100 data, 1000 data kayak gitu ya, tapi bisa ratusan ribu gitu ya data gitu. Jadi datanya itu harus dimainkan dulu, harus dibersihkan dulu kayak gitu ya. Dan kadang-kadang perlu formatting juga gitu ya supaya bisa kita manipulasi, bisa kita proses kayak gitu ya. Jadi kalau kita punya 10 data gampang bersihinnya gitu. Tapi kok bayangin kalau misalnya kita punya 100.000 data gitu ya, gimana cara kita membersihkan dan memformatnya supaya bisa diproses. Nah, itu challenging. Itu akan dipelajari di sesi yang kedua. Sesi yang ketiga, data processing dan manipulating gitu ya. Jadi teman-teman akan memproses datanya dan memanipulasi datanya. Tadi kurang lebih ya metode RFM yang diajarkan ke Ariel tadi itu tentang manipulasi data. Jadi gimana sih memanipulasi data supaya nanti bisa ditampilkan kayak gitu. Kemudian yang keempat kita akan belajar index match dan lookup gitu ya. Ini lookup nih ada VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya. Ini populer banget yang kita gunakan, sangat powerful gitu ya kalau kita bisa menguasai index match and lookup. Kemudian juga ada working with data calculating and logical test kayak gitu ya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Kita akan belajar tentang menghitung data gitu ya. Sum, kemudian average, mean dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan belajar itu. Juga ada logical test ya, kayak if gitu ya. Jika ini seperti apa, sum if gimana ya, seperti yang tadi ditampilkan juga. Kemudian yang keenam, ini udah advance, ada pivot table gitu ya. Tadi gimana sih punya data bisa disederhanakan banget gitu ya dengan tools namanya pivot table kayak gitu. Terus yang ketujuh, data visualization, kemudian yang kedelapan ada data analysis dan reportingnya. Jadi teman-teman tadi ya, data visualisasi itu nggak bisa sembarangan gitu ya, karena setiap chartnya cara atau fungsinya sendiri gitu ya dalam mempresentasikan data. Jadi itu merupakan hal yang penting. Kemudian yang terakhir tadi ya data analysis dan reporting. Nah, ini hard skill yang akan kita pelajari. Excel tentu, data manipulasi, tabel fungsi tabel, kemudian if function, kemudian indexing dan VLOOKUP, pivot tables dan conditional formatting. Nggak cuma hard skill, soft skills kita juga belajar problem solving, attention to detail, analytical thinking, time management, communication skill. Jadi pertanyaannya, berapa sih ikut bootcamp Microsoft Excel-nya expert ini harganya berapa gitu ya? Teman-teman, bootcamp ini 8 kali sesi dalam 1 bulan hanya butuh 299.000 aja. Tapi gitu ya, 299.000 ini belum kena diskon gitu ya. Diskonnya ada khusus diskon spesial yang akan aku spill setelah ini gitu ya. Khusus peserta webinar malam hari ini. Nah, ini ada portofolio expert ya, ada 3.271 peserta sampai bulan Agustus lalu. Dan ini kita lihat cuplikan Untuk awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama persis, itu kurung enter. Di sini kita bisa lihat, oh, omsetnya naik terus nih. Kita bisa pilih periodenya. Misalnya saya mau pilih Januari sama Februari doang gitu kan, jadi akan otomatis ikutin. Nah, itu tadi ya teman-teman, cuplikan dari trailernya Bootcamp Expert gitu ya, fitur-fitur unggulan yang ada di Bootcamp Expert kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang aku omongin tadi ya, di Expert, Bootcamp Expert Microsoft Excel ini kita nggak cuma belajar teori, tapi kita juga belajar berdasarkan project kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada portofolio yang dibangun. Ini contohnya portofolio dari Kak Dewi Budaya kayak gitu ya. Jadi beliau nge-share final project-nya di Expert gitu ya, kemudian di-share di LinkedIn. Karena sekali lagi portofolio itu matters teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja gitu ya, atau yang pengen practicing gitu ya. Jadi kalau kita belajar cuma teori tok tapi nggak praktek kayak gimana? Nah, di Expert kita bakal bikin portofolio seperti ini.
Nah, ini juga ada testimoni gitu ya. Ini kata alumni, ada beberapa alumni ya, kayak gitu. Ini contohnya dari Kak Noval Arik Putra Yosyam. Bootcamp-nya sesuai harapan, sangat membantu buat belajar pengolahan data di Microsoft Excel. Terus juga ada rekan-rekan profesional gitu ya, Kak Kristina Retno, PPIC PT Sari NS Indonesia. Indah, mohon maaf. Kurikulumnya lengkap, mentornya juga bisa memfasilitasi pemula sekalipun kayak gitu. Jadi materinya aman buat pemula kayak gitu. Kemudian ada juga dari tim profesional lagi ya, operation staffs di staffing group gitu ya, Kak Maria. Lebih murah dari bootcamp lain, tapi ilmu yang diberikan full selayaknya bootcamp jutaan. Jadi beneran ya teman-teman, aku juga pernah ikut bootcamp di sebelah kayak gitu ya. Harganya jutaan, kalau di kita ratusan ribu, tapi rasanya seperti ikut bootcamp jutaan. Buktiin deh. Kemudian ada staff accountant PT Asta Bumi Cipta, Kak Aulia gitu ya. Kapan lagi bisa dapat ilmu dan benefit yang banyak tapi dengan harga yang terjangkau? Lagi-lagi ya, kualitasnya oke tapi harganya terjangkau. Terus dari Kak Haposan Vicensius, magister program di UGM, keren, materinya to the point. Oke teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Yang mau belajar data analis gitu ya, mungkin teman-teman bisa join di Bootcamp Expert. Dan ada informasi menarik ya teman-teman. Khusus spesial 8 peserta webinar tercepat dapatkan diskon Rp100.000 kayak gitu ya. Jadi khusus 8 peserta webinar tercepat, jadi agak award ya ini teman-teman semua kayak gitu, ada 1.000 atau bahkan di YouTube juga ada gitu ya, itu bisa dapatkan diskon 100.000 dengan cara chat Excel, kirim ke CRM Expert Kak Fatihah di 0812 2878 0161. Atau kalau teman-teman males ngetik gitu ya, teman-teman bisa tinggal langsung klik link yang ada di kolom komentar yang udah di-share sama Kak Fatihah sendiri ya, di wa.me itu gitu ya, langsung terhubung ke WA-nya Kak Fatihah. Atau nanti bisa langsung chat melalui WA group kayak gitu. 100.000, jadi yang awalnya harganya 299.000 jadi 199.000 aja untuk bootcamp intensif Microsoft Excel 8 sesi dalam waktu 1 bulan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Microsoft Excel untuk data analis bersama expert, yuk dapatkan promo diskonnya ini gitu ya. Karena biasanya sih kalau Excel ya cepat banget habis diskonnya. Jadi kalau buat teman-teman yang nanti nggak kebagian, sekali lagi mohon maaf, teman-teman nanti bisa langsung cepat-cepatan aja gitu ya, war buat mendapatkan diskon 100.000 ini. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Halo Kak Ariel, masih siap ini Kak Ariel? Siap, siap. Agak deg-degan sih, banyak banget. Oh, siap, nggak aman Kak ini Kak. Aku izin keluar dulu. Slide-nya udah kelihatan belum ya Kak? Sudah. Siap, aku refresh. Total ada 41 pertanyaan. Ini kita scroll dulu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, mungkin tidak semua pertanyaan bisa terbacakan karena terlalu banyak gitu ya kalau kita baca satu-satu kayak gitu ya. Kita akan pilih gitu ya beberapa pertanyaan. Oke, mulai dari ini mungkin ya. Software apa yang harus dipilih dengan penggunaan yang lebih meluas, skills yang basic perlu dikuasai untuk data analisis. Mungkin tadi ya, tools atau software apa yang perlu digunakan gitu ya. Tadi seperti present sama Kak Ariel juga ya. Karena banyak software yang berbeda mengikuti pengalaman Anda gitu ya. Jadi itu kayak gimana Kak Ariel? Apakah Microsoft Excel itu cukup atau perlu yang lain kayak gitu? Mungkin Kak Ariel bisa dijawab. Oke. Ya, tadi udah dibahas juga di slide yang ini ya, roadmap seorang data analis gitu. Excel itu sangat penting ya buat teman-teman untuk skill dasarnya. Karena di Excel itu kita belajar tentang table. Nah, nanti sebagai seorang data analis selanjutnya, teman-teman harus menguasai tentang SQL gitu. Itu programming language yang wajib juga untuk seorang data analis. Nah,
ketika teman-teman belajar tentang Excel, teman-teman akan mempelajari tentang basic dari table sendiri. Struktur table seperti apa. Di SQL, teman-teman akan itu. Teman-teman harus mengerti ini itu apa, merubah transform data seperti apa. Nah, nantinya ke depannya, kayak misalkan software-software selanjutnya itu tergantung nih perusahaan apa yang teman-teman, masuki gitu. Karena setiap perusahaan pasti beda, tapi pattern-nya adalah pertama, Excel itu pasti selalu ada setiap perusahaan. Yang kedua itu SQL. Yang ketiga, programming language, kayak misalkan Python atau R. Yang keempat, BI tools. Nah, si BI tools ini selalu berbeda-beda setiap perusahaan. Ada yang pakai Tableau, ada yang pakai Power BI, ada yang pakai kayak Kibana, ada Grafana dan lain-lain. Itu tergantung dari perusahaannya. Tapi yang paling penting yang teman-teman harus pelajari pertama sekarang pasti Excel dulu, terus kedua SQL, ketiga programming language. Mungkin itu bisa menjawab seperti itu. Sorry Mas, di mute Mas Farhan. Makasih Kak Ariel. Jadi untuk penjelasan ini clear banget ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk sekarang gitu ya, tetap dasarnya, basicnya itu Microsoft Excel gitu ya Kak Ariel ya. Nanti kita bisa lihat di roadmap gitu ya. Setelah kita punya dasar yang kokoh gitu ya, yang firm gitu ya di Excel gitu ya, kita bisa ke SQL. Nanti juga belajar BI tools-nya juga itu, dan setiap company beda-beda. Tapi sebelum kita ke sana, kayaknya lebih menguntungkan gitu ya kalau kita punya modal dasar yang kuat yaitu di Microsoft Excel kayak gitu. Jadi Microsoft Excel tuh mungkin cukup powerful ya Mas Ariel. Sampai detik ini masih powerful banget untuk beberapa stakeholder yang non teknis gitu ya. Siap. Nah itu juga tadi ya, masih powerful banget. Nah ini juga pertanyaan ya mungkin buat aku ya. Apakah kita bisa dapat soft copy materi PPT juga? Bisa teman-teman. Jadi tenang aja. Jadi nanti teman-teman bakal dapat rekaman, recording mini bootcamp malam hari ini, juga PPT yang Kak Ariel tadi sampaikan gitu ya. Jadi tenang aja, nanti bakal di-share melalui WA group seperti itu. Nah ini mungkin menarik nih. Rumus di Excel itu kan banyak. Nah, bagaimana cara mengingat rumus biar nggak lupa? Kayak gitu. Mungkin bisa dijawab Kak Ariel. Oke Mas, itu juga yang problem saya juga sih Mas. Jadi saya juga nggak ingat semuanya, tapi yang penting kita ingat rumus-rumus yang memang menurut kita penting dan berguna gitu untuk pekerjaan kita. Kayak misalkan CONIF, pivot table, tadi ada beberapa data manipulating fitur yang penting. Nah, hanya ingat itu aja itu udah cukup sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ingat semuanya sebenarnya gitu ya. Jadi don't worry terkait harus mengingat semuanya biar nggak lupa, karena setelah teman-teman nanti punya pengalaman sering pakai rumus itu, nanti lama-lama juga hafal sendiri gitu. Jadi no worries lah. Menarik ya Kak Ariel. Jadi mungkin poinnya ya ini masalah semua orang kayak gitu. Tapi pertanyaannya apakah harus hafal gitu? Oke, hafal mungkin ya kita kelebihan tertentu ya. Tapi sebetulnya nggak perlu dihafal juga. Lama-lama gitu ya, kita otomatis bakal paham formulanya, rumusnya ketika menggunakan berulang kali gitu ya. Praktis berulang kali, nyoba berinteraksi langsung dengan data berulang kali. Lama-lama kita akan jago gitu ya. Jadi secara tidak sadar gitu ya, kita tiba-tiba sudah hafal kayak gitu. Ataupun kalau nggak hafal, kita tahu nih logikanya. Kayak gitu ya Kak Ariel ya mungkin nih. Betul, Pak. Siap. Dan mungkin ada ChatGPT juga ya sekarang, buat ada AI juga ya buat bertanya, oh rumus cocok buat kasus ini tuh apa ya kayak gitu. Itu juga menarik tuh. Kayak gitu. Tapi ChatGPT itu tools ya teman-teman. Jadi tidak kemudian segala-galanya kayak gitu. Oke, lanjut tanya berikutnya. Mungkin dulu ya. Ini langsung aku combine ya. Lulusan SMK bisa nggak sih jadi seorang data analis? Nah ini pertama. Terus yang kedua nih. Halo Kak, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Apakah seorang KOL spesialis berhubungan dengan data analis? Wah ini tentang karir ya. Data analis
seluas apa sih kayak gitu? Apakah SMK bisa? Terus KOL spesialis bisa atau enggak? Tadi aku juga baca nih, ada Kak Afdil Mubarok ya, jurusan ilmu hukum. Apakah belajar Excel itu bisa meningkatkan karir saya di bidang hukum kayak gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Kita akan bahas sama Kak Aril ya. Sebetulnya belajar data analisis, belajar Microsoft Excel, atau jadi data analisis untuk SMK itu bisa atau enggak Kak Aril? Kayak gitu. Oke, menarik. Mungkin ada fun fact juga, saya nggak punya ijazah S1 by the way. Karena, untuk saat ini melamar kerja itu di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, udah nggak nanya lagi ijazah, teman-teman. Saya lulusan S1, tapi saya udah nggak punya ijazah S1 karena ketahan gitu ya. Fun fact aja. Jadi no worries teman-teman, lulusan apapun selama teman-teman punya pengalaman, bisa ngeliatin skill teman-teman terkait data gitu ya, itu pasti, perusahaan, bisa menerima teman-teman gitu, mau background-nya apapun itu. Saya juga background-nya fisika, bukan, computer science gitu ya. Saya bisa masuk data science. Jadi, intinya mau background apapun teman-teman, semua pasti bisa gitu. Jadi, seorang data analis gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aril ya. Jadi ini aku juga baru tahu teman-teman, Kak Aril nih ternyata tidak punya ijazah sekarang. Nah, Tapi lulus S1 kayak gitu ya Kak. Tapi tadi ada yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi sekarang juga lagi ngetren ya teman-teman. Kita tuh kerja berdasarkan skill yang kita punya kayak gitu ya. Mungkin itu sih. Jadi kalau kita punya skill, lu punya skill, lu punya kuasa. Waduh, kayak gitu ya. Ya walaupun nggak dipungkiri ya teman-teman, biasanya ada persyaratan gitu ya untuk S1, S2. Beberapa company masih ada yang menerapkan persyaratan tersebut kayak gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita punya pengalaman kayak gitu ya, punya skill kayak gitu ya, kita tetap ada kok peluang gitu ya untuk bekerja di top companies mungkin kayak gitu, bekerja di tempat yang oke sesuai dengan yang kita harapkan, itu bisa banget kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, ya kita hidup di dunia skill gitu ya, kita usahakan yang terbaik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen upgrade skillnya, ayo bareng-bareng kita upgrade skill, bisa dari manapun, bisa otodidak, self-taught kayak gitu ya, bisa ikut bootcamp gitu ya. Bootcampnya juga bisa di mana-mana. Kalau teman-teman cocok sama bootcampnya expert, yuk bareng sama expert kayak gitu ya. Yang belum pernah join bootcamp dimanapun, cobain bootcampnya expert, itu bisa banget kayak gitu ya. Nah terus tadi mungkin Kak, kalau misalnya di non teknis kayak gitu ya, tadi juga udah dijawab sih sebetulnya. Kayak misalnya sosial gitu, kira-kira mau jadi data analis itu bisa nggak atau enggak ya kayak gitu? ya. Semua juga bisa sebenarnya selama kita punya pondasi kayak itu tadi. Kita punya pondasinya, kita punya ketekunan lah ya. Kita pengen belajar, mau background-nya apapun itu, kita bisa gitu. Menjadi seorang data analis gitu kalau di konteks ini gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Aril. Ini aku juga mau menambahkan ya, Kak Afdil Mubarok kayak gitu. Sekali lagi kita bisa skill Excel itu nambahin value kita ya Kak Aril ya. Jadi walaupun kita bekerja di hukum sekalipun ya gitu ya, kalau kita punya edit value bisa Excel, pasti akan berguna, pasti akan bermanfaatnya kayak gitu. Entah nanti aku juga nggak tahu ya tentang hukum, kita bakal ngefilter case-nya atau kayak gimana kita nggak tahu, tapi tetap akan terpakai gitu kalau kita punya Microsoft Excel. Kemudian ini ada fakta menarik juga ya. Kalau teman-teman yang udah sering ngemantengin media sosialnya expert gitu ya dan event-eventnya expert, bulan lalu kita tuh mengadakan juga webinar Microsoft Excel Data Analyst seperti ini dengan salah satu pembicara, dan pembicaranya itu sekarang menjadi data analis di eVisory kalau tidak salah, dan background-nya adalah geografi teman-teman. Jadi geografi, anak geografi, tapi akhirnya menjadi data analis. Ya sebetulnya itu biasa aja sih kalau di zaman sekarang ya. Tadi buat teman-teman semua yang ngerasa, waduh aku kayaknya pengen jadi data analis, tapi aku bukan jurusan fisik ya, bukan jurusan sains nih, bukan anak teknik nih, gimana nih ya gitu ya. Nah itu bisa banget, masih bisa terbuka peluangnya. Karena sekali lagi sekarang juga tadi ya trennya karir berdasarkan skill. Gitu Mungkin ya, mau Kak. menambahkan juga Mas Farhan. Jadi Yap, silakan. ini ya, saya waktu itu punya di perusahaan saya yang lama,
klien saya di Kementerian Sekretariat Negara gitu ya. Mereka semua pada pro Excel nih. Jadi kalau Mas tadi yang jurusan hukum, ya itu wajib banget hafal Excel lah gitu, karena pasti itu dipakai banget gitu. Gitu. Sorry. Wah, ngeri ya. Kementerian apa tadi? Sesnek ya berarti ya. Itu pun juga pro ya Excel-nya ya kayak gitu ya. Sekali lagi teman-teman, kan banyak yang bilang juga ya, sekarang data itu the new oil kayak gitu. Jadi ya yang bisa ngolah data, yang bisa menginterpretasikan data ya bisa kepake, dan data itu di mana-mana teman-teman kayak gitu. Terima kasih Kak Ariel atas motivasinya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang mau Kak Ariel pilih nggak nih, Kak? Mungkin itu Naufal Khairian ya. Oh ini. Sumber untuk menjadi data analis dari mana saja. Oke, kebetulan saya semuanya otodidak. Maksudnya jadi saya belajar memang langsung menyemplung masuk project. Jadi mungkin saya cerita dulu. Saya tadi ada pertanyaan juga bahwa saya bukan lulusan bidang tech tapi masuk ke data gitu kan. Ada yang nanya kayak gitu tadi. Saya baca. Nah, iya memang saya lulusan fisika, saya masuk ke data scientist karena coba-coba juga, karena waktu itu tesnya kebetulan memang Excel. Memang beneran Excel gitu. Tesnya Excel, saya dites untuk membuat matrix, jadi ngetransform matrix 3x3 di Excel gitu. Dan kebetulan saya bisa, dan terus ada pertanyaan terkait statistik sama matematik, dan akhirnya lolos dan masuk jadi data science gitu. Nah, untuk belajarnya sendiri, ya untuk matematik dan statistik pasti di sekolah lah ya belajar gitu. Sisanya adalah kalau saya sendiri lebih banyak belajar sendiri gitu. Selebihnya belajar di pekerjaan. Kayak misalkan saya butuh nih kira-kira apa ya di Excel itu untuk mencari untuk pengkondisian if gitu. Saya cari di Google, dulu kan belum ada ChatGPT gitu ya. Saya cari di Google formulanya apa, terus lama-lama jadi tahu juga gitu, oh rumusnya ini, dan logiknya hafal, sudah seperti itu. Jadi kalau mentor sebenarnya kalau untuk saya sendiri belum. Tapi kalau misalkan saya sebagai fresh graduate sekarang, mungkin saya akan berpikir sepertinya mengikuti bootcamp kayak gitu akan lebih memudahkan saya, karena dulu waktu saya masuk gitu ya menjadi data science, saya benar-benar dari nol banget, dan benar-benar sebulan itu berat banget lah gitu ya, karena benar-benar nggak tahu gitu ini harus ngapain gitu kan. Nah kalau teman-teman ikut bootcamp pasti tahulah setidaknya, oh pekerjaan saya tuh harus ini gitu, seperti itu. Wah, terima kasih Kak Ariel ya. Tadi kita di-share juga ya, gimana sih Kak Ariel start jadi data analis ya. Ternyata nih Kak Ariel tipe yang self-taught teman-teman, jadi yang belajar sendiri, otodidak kayak gitu ya teman-teman. Nah ini menarik ya, memang sekali lagi belajar itu mungkin banyak tipenya juga ya Kak, kayak gitu. Ada tipe-tipe orang yang memang bisa belajar sendiri gitu. Bisa kayak Kak Ariel ya, bisa termotivasi belajar konsisten kayak gitu. Tapi juga ada kan orang-orang yang kemudian mageran kayak gitu. Jadi nggak konsisten kayak gitu. Jadi wah ini aku habis ini aku akan belajar sendiri kayak gitu. Tapi ya cuma 1 hari 2 hari gitu. Habis itu ya nggak lanjut kayak gitu. Nah maka dari itu teman-teman, mungkin tadi ya yang sampaikan sama Kak Ariel ya, salah satu keunggulan bootcamp tadi ya materinya sudah distruktur gitu ya. Kita juga punya teman gitu ya, punya teman buat belajar bareng. Jadi untuk lebih konsisten, untuk lebih terstruktur gitu ya. Itu ya mungkin solusinya lewat bootcamp. Dan bootcamp itu teman-teman muncul karena ada tadi ya, ada problem tersebut kayak gitu ya. Problem orang-orang yang kemudian kalau belajar itu kesulitan. Nah, kita buatkan bootcamp yang semoga bisa menjadi solusi. Kayak gitu ya teman-teman. Gitu. Tapi sekali lagi belajar bisa dari manapun, bisa otodidak, bisa lewat free source, bisa bootcamp, bisa dari buku mungkin gitu ya. Sekali lagi itu pilihannya dari teman-teman semua. Oke, makasih Kak Ariel. Nah ini ada pertanyaan buat saya nih kayaknya Kak. Aku izin ya Kak dari Kak Albert nih. Ini Onik Albert ya kayaknya. Oh bukan. Kayak gitu ya. Dan izin tanya, Kak, untuk bootcamp, apakah sebelum mengikuti harus bisa mengoperasikan Excel terlebih dahulu, atau nanti akan diberi pengarahan dari yang paling dasar? Nah, aku jawab sekali lagi teman-teman. Untuk
bootcampnya Excel di Expert itu beginner friendly materials gitu ya teman-teman. Jadi materinya itu sangat friendly buat yang beginner, buat pemula. Kita akan belajar dari basic kayak gitu ya. Bahkan misalnya nih, misalnya nih, gimana sih cara open Microsoft Excel kayak gitu ya, step-stepnya kita akan dipelajari itu tentang Excel tuh ini loh, ada apa ya namanya, barnya kayak gitu ya. Terus ini fungsinya ini, selnya ini itu namanya cell kayak gitu ya. Ini namanya row, ini namanya kolom kayak gitu ya. Itu juga akan dijelaskan di kelas pertama, di sesi yang pertama. Jadi teman-teman yang buat dasar belum pernah mengoperasikan tapi punya tadi ya, punya semangat buat belajar kayak gitu ya, bisa join Bootcamp Expert. Mungkin Bootcamp Expert tidak kemudian bikin teman-teman langsung ahli ya teman-teman kayak gitu. Tapi Bootcamp Expert bisa jadi gerbang awal gitu ya buat teman-teman belajar Microsoft Excel data analysis kayak gitu. Gitu ya mungkin. Oke. Terima kasih buat aku sendiri ya gitu udah menjawab pertanyaannya. Siap. Kita pindah ya teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, karena sekali lagi teman-teman mohon maaf gitu ya, kita tidak bisa bertanya, ini mohon maaf teman-teman, aku harus nge-delete dulu coret-coretannya kayak gitu ya. Siap. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bentar, kita pilih dulu ya. Oh ini ya, mungkin ini mungkin mewakili job seeker ya ini ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan teknis tentang data analisis, mohon maaf ya teman-teman semua belum bisa tersampaikan, tapi kayaknya Kak Aril open ya buat connect ya, gitu ya Kak Aril ya. Nanti misalnya mau bertanya ke Kak Aril lewat LinkedIn gitu, boleh Kak Aril? Boleh banget, boleh banget. Yap. Jadi nanti teman-teman jangan lupa nih, tag langsung LinkedIn atau mungkin IG-nya apa Mas kalau boleh tahu? Ada nggak IG-nya? IG-nya saya private, jadi harus follow saya dulu. Oh, follow tuh udah dikode, kamu follow dulu baru connect atau lewat LinkedIn ya Kak, gitu. LinkedIn-nya di Moh Aril gitu, MOCH Aril apa lagi Mas Kak, aku lupa persisnya. MOCH Aril ya. Ya. Sama kayak di name ini Zoom. Nah, tuh udah di-share di Zoom buat teman-teman yang mau connect nanti kalau terkait teknis gitu ya, yang tentang data analisis yang udah advance kayak gitu ya, mungkin bisa connect langsung ke Kak Aril. Nah, ini nama Kak Moh Aril Indra Permana kayak gitu ya. Oke. Nah, ini tentang yang mau cari kerja nih. Kayak gitu ya. Jadi bentar, aku pindah dulu nggak baca. Kak Nafsul Mutmainah. Bagaimana cara agar diterima oleh perusahaan menjadi data analis? Apakah ada tahapan seleksi? Jika ada, tolong jelaskan tip lolos seleksi bekerja dalam bidang ini. Mungkin aku juga bakal nambahin pertanyaannya Mas dari pertanyaan ini. Ada tes Excel-nya nggak sih kayak gitu ya? Tadi udah di-spill sih sebetulnya sama Kak Aril kayak gitu. Tapi kita dengerin ya, kira-kira kayak gimana sih perjalanan Kak Aril dulu gitu ya. Atau kalau Kak Aril punya pengalaman dari teman-temannya bisa diceritakan gitu. Silahkan Kak Aril. Baik. Jadi seleksi di setiap perusahaan itu pasti beda-beda gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya dulu menjadi seorang data scientist gitu ya, seorang data scientist gitu ya pada saat itu, tesnya itu Excel, benar-benar Excel buat yang tadi matriks 3x3 ditransform gitu ya, perhitungan matriks gitu kan. Karena di Excel kan nggak ada rumusnya kan, jadi kita benar-benar harus ngotak-ngatik nih, bikin formula manual satu-satu gitu. Pada saat itu seperti itu. Untuk zaman sekarang mungkin akan berbeda, jadi setiap perusahaan berbeda ya. Tapi yang pasti di setiap perusahaan itu pasti ada sesi wawancara gitu ya. Nah, gimana sih supaya bisa diterima, supaya user juga yakin gitu, oh orang ini, terutama fresh graduate gitu ya, orang ini tuh bisa meskipun dia belum bisa tapi dia punya motivasi belajar gitu ya. Nah, teman-teman pertama harus pede. Jangan sampai ketika teman-teman jawab pertanyaan user, teman-teman kayak banyak bingungnya, banyak nya gitu. Tapi teman-teman harus pede gitu. Teman-teman harus ngeliatin bahwa teman-teman tuh mau belajar gitu di perusahaan ini. Selain belajar juga teman-teman harus memperlihatkan bahwa teman-teman tuh ingin grow up bareng gitu dengan perusahaan ini, pengen memberikan impact juga ke perusahaan gitu. Nah nanti gitu ya, ini juga mau ngasih tahu nih bahwa teman-teman ketika sudah berkecimpung di dunia data analis gitu ya, minimal 1 tahun lah ya, pekerjaan yang mencari kalian bukan kalian mencari pekerjaan gitu.
pegang kata-kata saya, karena hampir 1 bulan sekali ya minimal sebulan sekali gitu pasti ada pekerjaan yang nyangkut gitu di LinkedIn kalian gitu. Ada tertarik gak ke perusahaan ini, tertarik ke perusahaan ini gitu. Malah kita yang reject gitu. Seperti itu. Jadi ya teman-teman pasti bakal seneng lah kalau udah masuk data analis gitu. Cuman memang perjuangannya dari awal memang agak sulit. Jadi teman-teman harus punya motivasi sendiri gitu untuk belajar terus gitu terkait data analis ini. Dan juga perbanyak portofolio gitu di LinkedIn supaya user pasti ketika interview pasti bakal ngekepoin kalian gitu ya. Kalau misalkan CV kalian menarik. Jadi bikin CV juga yang menarik, bikin portofolio yang banyak. Jadi nanti si user bakal kepo nih. Kalian tuh udah ngerjain apa aja, bisa apa aja. Nanti setelah pertanyaan, kalian harus pede gitu. Tipsnya mungkin itu. Siap. Keren banget Nas gitu ya. Jadi harus pede gitu ya waktu seleksi. Tapi pede tadi muncul juga karena kita punya skill yang oke juga gitu ya. Karena kita udah punya pengalaman tadi, udah pernah belajar, udah punya basic knowledge-nya, udah punya knowledge-nya. Juga punya portofolio gitu ya, mungkin ya, Kak Ariel ya. Jadi kalau kita punya portofolio ya di-update di LinkedIn kayak gitu ya. Terus CV kita juga di-okein kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman tadi ya, kalau misalnya mau gimana sih cara bikin portofolio? Ya mungkin start gitu ya, ikut berjejaring dulu dengan komunitas-komunitas kayak gitu. Atau sederhana kita ikut bootcamp. Sekali lagi ya, teman-teman, aku kenapa kok menyerukan buat ikut bootcamp ya salah satunya karena fungsiku di sini juga itu. Terus yang kedua, ya karena memang bootcamp itu ada plus minusnya. Ada plusnya salah satunya tadi kita bakal diajarin sama praktisi-praktisi gitu ya yang ahli, dan kita akan tahu gimana sih cara membuat portofolio. Dan di Expert ini kita belajar langsung gitu ya, tidak hanya materi saja tapi juga menggunakan project base. Jadi kita akan punya portofolio. Dan tadi ya yang digarisbawahi sama Kak Ariel ya, kalau kita sudah masuk data analis 1 tahun nih kayak gitu ya, kita nggak perlu cari kerjaan kata Kak Ariel nih. Bahkan pekerjaan yang mencari kita. Nah, buat teman-teman, teman-teman tertarik menjadi data analis. Kayak gitu ya tadi pertanyaannya gitu. Oke, teman-teman, kayaknya sesi Q&A-nya kita cukupkan. Kita masuk ke sini gitu ya. Kita lanjutkan lagi agendanya. Terima kasih Kak Ariel. Aku pengen ngingetin buat teman-teman semua, di Expert gitu ya teman-teman, kita ada bootcamp gitu ya. Aku izin buat nge-share. Sekali lagi, ada 8 sesi dalam 1 bulan. Harganya kalau menggunakan diskon yang tadi ya, saya nggak tahu diskonnya masih ada atau enggak, dari 299.000 khusus 8 peserta webinar malam hari ini ada diskon 100.000 gitu ya. Jadi totalnya 199.000 aja, biaya investasinya hanya 199.000 aja gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan materi yang dari dasar sampai akhirnya advance gitu ya dalam 8 sesi 1 bulan. Akan belajar dari mentor, 3 mentor langsung, ada Kak Dana, dosen di Telkom Surabaya. Kemudian ada Kak Veto, internal auditor dari PT Adaro. Kemudian juga ada Kak Arya Dimas ya. Memang beliau trainer dari Microsoft Excel Suite kayak gitu. Nah, buat yang masih belajar dari dasar nggak usah ragu lagi. Coba aja gitu ya, ikut bootcamp. Jangan-jangan ini pintu awal teman-teman gitu ya. Teman-teman buat jadi data analis kayak gitu. Ya, nih ya, grab the diskon. Saya nggak tahu diskonnya masih ada atau enggak, karena ya biasa ya teman-teman, kalau ada diskon-diskon kita harus war kayak gitu ya. Mohon maaf Kak Fayasi, jangan coret-coret ya kayak gitu. Siap, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini teman-teman, kita akan ingatkan lagi buat teman-teman yang belum mengisi presensi, bisa di screenshot dulu di bawah ini. Kemudian terakhir gitu ya, sambil kita on cam, yuk kita on cam karena kita sudah masuk ke sesi terakhir nih teman-teman. Kita juga akan mendengarkan closing statement dari Kak Ariel. Tapi sebelum ke closing statement, ini kolom chat sudah aku buka nih teman-teman. Masih ada 600-an orang yang bertahan di sini. Bisa nulis di kolom chat kayak gitu. Dari 0 sampai 100 gitu ya, materi ini skornya berapa? Bisa ditulis di kolom chat.
kayak gitu. 100, 200, 1000, infinity, terima kasih. Bilang terima kasih juga boleh ya ke Kak Ariel ya, kayak gitu. Apresiasinya karena sudah membersamai kita, kayak gitu. Ketinggalan Naskor ya, ini link presensi ini udah aku up, tenang. Oke, terima kasih Kak insight-nya. Wah, cool banget ya Kak. Sekali lagi aku juga ngerasa amazed banget sih tadi ya. Pemaparan materi juga insight-insight profesional dari Kak Ariel ya. Mungkin bisa disampaikan Kak closing statement buat kita yang mau belajar Microsoft Excel dan pengen jadi data analis. Oke. Sebelumnya makasih untuk teman-teman yang udah hadir, banyak banget antusiasnya, ramai banget gitu ya. Hampir 4.000 tadi ya udah daftar gitu kan. Di YouTube juga ya teman-teman semangat terus untuk belajar. Jika teman-teman ingin menjadi seorang data analis, terus belajar, motivasi diri sendiri. Ya intinya selalu terus belajar, selalu motivasi. Semoga teman-teman sukses ke depannya dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih gitu ya, terstruktur, ingat expert gitu ya. Saya Ariel, terima kasih. Terima kasih juga Mas Farhan. Siap, terima kasih. Kami yang berterima kasih Kak Ariel atas materi yang kalau kata anak zaman sekarang gitu ya, materinya skena banget kayak gitu, asik kayak gitu ya, skena banget gitu ya. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Aku juga pengen berterima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah hadir dan cukup kondusif malam hari ini. Mungkin kita bisa abadikan momen gitu ya, momen kebersamaan kita ini dengan foto bareng. Jadi mari kita on cam. Kita on cam, nanti minta bantuan dari tim expert ya yang bisa bantu foto. Wah, ini udah ada yang bener-benerin hijab, bener-benerin rambut, ada Kak Fatahillah, ada Kak Siti Nur Hadijah. Terima kasih sudah on cam. Kak Rifki Dwi Yunanto, ada Kak Aksa gitu ya. Pakai topi sekarang, tadi nggak pakai, sekarang pakai topi, bingung. Ya, selamat ya gitu ya. Kita mulai on cam ya. Ada yang terima kasih buat aku juga boleh loh, teman-teman. Aku juga ngomong dari tadi tuh, aduh, kayak gitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kak Nisa atau Kak Anggi bisa bantu screenshot ya. Oke, kita pause karena kita nggak tahu di page yang mana ya teman-teman. Kita pause terus. Kak Ariel juga bisa bantu pause biar menarik gitu. 1, 2, 3. Siap, page 1, jangan bergerak dulu. Posenya di page 2 nih aku sampai ini ada Kak Cornelia Q Fangohoy. Nah, ada Kak Gofar, ada Kak Ilham, ada Kak Deliana. Halo Kak Deliana. Ada Kak Ulan, ada Kak Adil Mubarok dengan kacamatanya, Kak Tamara Nur Hasanah. Kita pose 1, 2, 3. Siap. Ke page 3 ada Kak Eliezer Saron, terima kasih. Ada Kak Salsabila, ada Kak Mina, Kak Mina yang terpaku, Mangu, Kak Rizka, ada Kak Teguh, ada Kak Hardi, ada Kak Jiri Arjuna. Pose 1, 2, 3. Siap, masuk ke berikutnya. Masih banyak, page 4. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Ada Kak Wika Rianti, asik. Yes, langsung ke notis. Ada Kak Dinda, ada Kak Gregorius Wilman, ada Kak Fajri Saputra. 1, 2, 3. Siap, page 5. Ada Kak Muhammad Alfa. Wes. Iya siap Kak. Wes, mantap. Ada Kak Jordan. Ada Kak Jasmine. 1, 2, 3. Ada Kak Fatin yang sambil tiduran. Tidak apa-apa. Page 7 masih banyak. Ada Kak Freddy Atmajaya. Kak Maulidatul. Kak Natsya. 1, 2, 3. Ada Kak Ferry Malino Pasang. Nah, ada yang merah-merah tuh. Jadi, kita coba siap. Page terakhir, page 7. Kak Keila, Kak Raihan Rizky Lizardi, berdiri rambut, asik. Kak Muhammad Noval. 1, 2, 3. Dan avatar-avatar ya. Siap, terima kasih semuanya. Oke. Sekali lagi teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak ya. Teman-teman udah menjadi peserta yang keren banget. Aku salut gitu ya, kemauan belajar teman-teman. Dan terima kasih sudah menjadi peserta yang respect sama teman-teman yang lain. Mungkin aku juga
bisa ditulisin di kolom chat gitu ya, buat expert gitu ya, terima kasih expert kayak gitu. Aku mau follow expert kayak gitu, itu boleh ya ditulis ya, biar expert semakin semangat nih kayak gitu. Terus terakhir juga aku pengen mengucapkan terima kasih buat Kak Ariel sudah membersamai kita dengan ilmu skenanya. Tuh dia ada yang nulis makasih sepuh gitu ya, nggak tahu Mas Ariel udah sepuh atau belum kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari expert kayak gitu ya. Buat yang baru kenal expert, mari kita ikut di ekosistemnya expert. Let's be an expert with expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.